Di saat momen Lebaran seharusnya menjadi ajang silaturahmi dan saling memaafkan, Wardatina Mawa justru mengambil langkah mengejutkan dengan menyatakan kemantapan hatinya untuk menggugat cerai Insanul Fahmi. Keputusan ini pun disambut dengan sikap pasrah dari sang suami yang seolah tak lagi mampu mempertahankan biduk rumah tangga mereka. Namun, di balik sikap pasrah tersebut, sebuah perang dingin mulai mencuat ke permukaan, bukan soal harta, melainkan masa depan buah hati mereka. Insanul melayangkan tudingan pedas bahwa dirinya dipersulit bertemu anak hingga sempat berniat menyeret masalah ini ke Komnas Anak. Meski Mawa telah membantah keras dan menegaskan tak pernah menutup akses, ketegangan ini seolah menjadi sinyal kuat bahwa perceraian mereka tidak akan berjalan tenang. Akankah meja hijau nanti menjadi saksi bisu perebutan hak asuh anak yang sengit antara keduanya? Mengapa kesepakatan damai sulit diraih di ambang perpisahan ini? Inilah 5 fakta di balik kabar heboh rencana perceraian Wardatina Mawa dan Insanul Fahmi. Keputusan besar telah diambil oleh Wardatina Mawa. Di saat suasana Lebaran biasanya diwarnai dengan momen kembali fitri dan saling memaafkan, Mawa justru memilih jalan yang berbeda. Dengan tekad yang sudah bulat, ia secara tegas menyatakan niatnya untuk segera melayangkan gugatan cerai terhadap Insanul Fahmi sesaat setelah hari raya berakhir. Prahara rumah tangga yang selama ini tersimpan rapat, kini mulai menemui titik akhir di meja hijau. Bukan lagi sekedar rumor, rencana pendaftaran gugatan ini menjadi sinyal kuat bahwa hubungan keduanya benar-benar sudah berada di ujung tanduk. Meski banyak yang menyayangkan pemilihan waktu tersebut, bagi Mawa, pasca Lebaran menjadi momentum yang tepat untuk memulai babak kehidupan yang baru. Iya, nanti kayaknya saya setelah pulang dari sini, saya mau ke Medan, itu saya bakalan gugat cerai. Berarti ngurusin ini Kak, setelah pulang Medan ngurusin berkas-berkas cerai itu Kak? Iya, pokoknya saya ke Medan, saya langsung gugat. Kalau gugatan cerainya akan diajukan setelah proses ini atau dalam waktu dekat Kak di Medan? Dalam waktu dekat. Berarti bulan ini juga ya Kak? Berarti bulan ini juga apa setelah Lebaran Kak? Setelah Lebaran. Ketegaran Insanul Fahmi dalam mempertahankan rumah tangganya tampaknya telah mencapai titik nadir. Di tengah kabar kencang mengenai niat Wardatina Mawa yang ingin mengakhiri ikatan pernikahan mereka, Insanul kini memilih untuk berhenti melawan arus. Sikap ini dipertegas oleh pernyataan Tommy Triyunanto, selaku kuasa hukum Insanul Fahmi. Tommy menyebutkan bahwa kliennya kini berada dalam posisi pasrah sepenuhnya jika sang istri memang bersikeras ingin melayangkan gugatan cerai. Tak ada lagi upaya pembelaan yang berlebihan. Insanul tampaknya mulai menerima kenyataan bahwa perpisahan mungkin menjadi satu-satunya jalan keluar yang tersisa. Lantas, apa yang membuat Insanul Fahmi akhirnya menyerah pada keadaan? Apakah kepasrahan ini merupakan bentuk keikhlasan atau justru sebuah kekecewaan yang mendalam? Ya, kalau kita lihat statement tadi juga Insanul sempat lagi bicara ngobrol di by telepon tadi perjalanan saya pulang. Nah, dia ngasih informasi kalau ada statement bahwa mau digugat ya. Kalau Insanul sih pada prinsipnya ikhlas saja. Emang qadarallahnya begitu, ya tetap dia menghargai apa yang menjadi keputusan Mawa. Ya walaupun dia sangat amat membenci atau dia tidak mau menggugat cerai ya. Tapi kalau yang namanya sudah digugat, iya kan, sama ataupun dia melakukan layangan untuk menggugat perceraian, saya rasa itu haknya juga kan. Dimana dia sudah paham bagaimana nanti. Cuma balik lagi, selama itu belum ada gugatan, belum ada kita panggilan untuk berita acara sidang perceraian, saya rasa belum dikatakan itu ada gugatan ya. Ya tadi sempat bicara Mas Insanul ikhlas dengan apa yang menjadi ketentuannya Mawa. Dan kalau Mawa memang maunya bercerai, dia ikhlas. Dia sudah lakukan dan sudah menerima ya apa yang menjadi keputusan Mawa.
Di balik keputusan perceraian yang kian santer terdengar, sebuah konflik yang lebih personal dan menyakitkan kini mencuat ke permukaan. Insanul Fahmi disebut-sebut sempat berada di titik frustrasi ketika merasa aksesnya untuk bertemu dengan buah hati tercinta dibatasi. Rasa rindu dan kegelisahan sebagai seorang ayah memicu niat tegasnya untuk menempuh jalur hukum yang lebih serius, yakni melibatkan Komnas Perlindungan Anak. Bagi Insanul, pertemuan dengan sang anak adalah hak yang tak bisa diganggu-gugat. Namun, kondisi rumah tangga yang memanas membuat komunikasi antara dirinya dan sang istri, Wardatina Mawa, seolah menemui jalan buntu. Kalau kita lihat di kemarin, memang kalau Insanul ini agak sulit ya untuk bisa bermain sama anaknya. Harusnya kan memang diberi waktu, diberi kesempatan untuk bisa jalan-jalan, bisa main gitu loh. Mungkin 1 hari gitu kan. Itu kan sebenarnya hal yang lumrah ya, namanya anak kan nggak ada bekerja. Jadi kalau sudah seperti ini harusnya memang dikasih ruang untuk bisa bersama-sama, untuk bisa bareng-bareng gitu. Akan ke Komnas Perlindungan Anak ya? Ya, kita sudah memang sudah ada rencana ya di dalam minggu depan. Kenapa? Karena memang komunikasi buruk ya, kalau saya lihat. Karena memang Mawani mungkin sibuk kali ya. Mungkin atau sibuk atau menyibukkan diri atau apa, saya juga nggak tahu. Karena memang kalau lihat di sini ya handphone itu ataupun pembicaraan telepon, WA itu kadang-kadang sehari itu nggak pernah bisa nggak jawab gitu, nggak berbalas gitu kan. Terus nanya-nanya anak juga nggak komunikasinya kurang bagus lah, intinya seperti itu. Insanul banyak kasih saya bukti-bukti di handphone kan, itu yang di screenshot. Terus saya juga tadi udah kumpul-kumpulkan, karena memang hal-hal yang menyangkut masalah anak ini kan sangat sensitif ya. Kenapa? Karena seorang ayah yang jauh dengan anaknya, rasa-rasa harusnya kita ada upaya untuk bisa mendekatkan kembali gitu kan. Inilah yang dilakukan sama Insanul, karena memang dia pengen agar gimana caranya supaya dia bisa sama anak tuh berimbang sama juga Mawa gitu. Meski badai perceraian sudah di depan mata, Wardatina Mawa akhirnya angkat bicara demi meluruskan tudingan miring yang menyerang pribadinya. Menanggapi isu yang menyebut dirinya sengaja memutus tali silaturahmi antara ayah dan anak, Mawa dengan tegas membantah telah mempersulit Insanul Fahmi untuk bertemu dengan sang buah hati. Bagi Mawa, urusan kedadalan rumah tangga adalah satu hal, namun hak anak untuk mendapatkan kasih sayang ayahnya adalah hal lain yang tetap ia hargai. Di tengah persiapan gugatan cerai yang akan dilayangkan pasca Lebaran, ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menutup pintu atau membangun tembok penghalang bagi Insanul. Ia mengklaim bahwa segala tuduhan mengenai pembatasan akses tersebut hanyalah klaim sepihak yang tidak berdasar pada kenyataan. Katanya dipersulit untuk ketemu anak, memang seperti apa sih mungkin? Jujur kemarin baru ketemu ya, jadi saya bingung kenapa dibilang nggak pernah ketemu. Karena kemarin baru 4 hari yang lalu itu baru ketemu. Ya, itu baru ketemu dan saya bingung kenapa dia ngasih statement seperti itu. Tolong dong, ini juga puasa ya, jangan terlalu banyak fitnah juga. Saya juga nggak menutup akses hubungan dia sama anak saya, karena kan melalui mbaknya juga. Jadi kalau saya pribadi, saya memang tidak ada merespon sama sekali. Jadi nggak apa-apa melalui ke mbaknya aja. Dan memang baru kemarin itu baru ketemu. Tapi emang nggak ada pembatasan ya, Mbak? Nggak ada sama sekali. Ya kan ini lagi proses berjalan hukum ya. Jadi kan saya harapannya ya ini berjalan dulu. Dan saya nggak menutup akses untuk ketemu dia video call. Kemarin juga baru ketemu dan sama sekali tidak ada saya tutup akses untuk bertemunya mereka. Karena memang anak ke ayah kan juga video call masih jalan lancar melalui mbaknya ya, jadi nggak melalui saya. Di balik keputusan perpisahan yang kian mantap, sebuah badai besar kini tengah mengintai, yakni perebutan hak asuh anak. Konflik ini diperkirakan akan menjadi titik panas yang paling sengit dalam persidangan mereka mendatang. Bukan tanpa alasan,
saling lempar tudingan mengenai pembatasan akses pertemuan dan rencana pelaporan ke Komnas Anak telah menjadi sinyal awal bahwa kedua belah pihak tidak akan mudah menyerah. Bagi Mawa, integritasnya sebagai ibu kini dipertaruhkan, sementara bagi Insanul, ini adalah perjuangan terakhir untuk tetap hadir di hidup sang buah hati. Ketika ego orang tua berbenturan dengan kepentingan terbaik anak, mampukah keduanya menemukan titik temu? Ataukah meja hijau akan menjadi saksi di pertarungan hak asuh yang menguras air mata dan emosi? Atau seperti apa? Apalagi kan Insanul mengklaim bahwa sekarang aja dipersulit gitu kan untuk bertemu anak. Iya, tentunya mungkin Mas Insanul tuh orang yang tidak suka berdrama dan tidak suka juga ribut-ribut. Dia juga nggak mau juga hal-hal yang dipersulit. Jadi saya rasa Mas Insanul orangnya sangat kooperatif. Saya rasa seperti itu. Nah, mungkin Mama juga paham hati dan karakter daripada Mas Insanul sebenarnya. Nah, kita bisa lihat sendiri, saya yang kebetulan juga masih baru kenal ya, baru tahu dengan Mas Insanul, ibaratnya baru beberapa bulan aja saya lihat ya attitude dan hatinya juga saya nggak mau membaik-baikan orang kalau memang baik-baik gitu kan. Tapi memang orangnya baik ya. Kalau dia secara komitmen apa yang dia lakukan, ya saya rasa harusnya dibuat suatu komitmen yang baik antara Mawa dan Insanul dalam membesarkan anak. Jangan dibuat satu politisir ataupun anak ini menjadi benci sama orang tuanya. Tapi bahu-membahu untuk membesarkan anak menjadi anak yang baik dan bermental kuat ya dalam hal ini, karena walaupun orang tuanya tidak baik-baik saja hubungannya, tetapi dalam hal ini anak juga perlu mental yang baik ke depannya dan juga membagi waktunya, membagi bagaimana dia bisa saling berbarengan dengan anaknya. Misalnya di minggu pertama atau minggu kedua, seperti itu bisa dibicarakan harusnya tanpa harus mempolitisir, tanpa harus menguasai, karena kalau itu sudah terjadi nanti mungkin menjadi satu efek ataupun menjadi satu masalah baru. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika jelas tadi mendengarkan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.